Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu di tempat yang insya Allah dirahmati Allah ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah sampai ke berapa Ramadan Pak Bu? Berapa Bu? Sudah mulai ngitung money ya. Berapa? Berapa Pak? 13, Masya Allah. Insya Allah 13 semua ya. Tidak ada yang 12 ya Pak ya. Ini banyak sekali di masyarakat yang bertanya ya, Pak Ustadz, kenapa Pak Muhammadiyah ini seringnya di CCTV? Lagi-lagi nuduhin ini kenapa Pak Ustadz? Maka masalah muslim kita harus paham dulu. Begitu pentingnya bulan Ramadan sehingga akhirnya dua organisasi besar di Indonesia ini semuanya saling beristihad. Hadis yang dipakai sama Pak. Hadisnya sama, kalimatnya man ra'a minkumul hilala falyasum wa man ra'a minkumul hilala falyuftir. Barang siapa di antara kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan barang siapa di antara kalian melihat hilal maka berbukalah. Sama hadisnya. Yang beda apa Pak Ustaz? Yang beda hanya sudut pandang penafsirannya. Kebetulan saya ini ikut seminar di UAD, diundang majelis takjid diundang. Dan kemarin juga kami ikuti Munas Tarjih dan Tajdid ya, di Pekajangan Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dan insya Allah sebentar lagi akan ada Universitas Muhammadiyah Tegal. Allahumma Ustaz ya, kebetulan saya kemarin ikut visitasinya ya. Jadi penggabungan antara Sikes Muhammadiyah dengan Politeknik Muhammadiyah menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal. Insya Allah sudah visitasi dan infonya Juni nanti keluar SK-nya. Ada S1-nya Alhamdulillah, ada S1-nya, ada S1 Farmasi, S1 Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Teknik Mesin, ada S1 Hukum, dan juga ada S1 apa lagi Informatika. Oh semuanya ada 10, total 10. D3-nya tetap berjalan, ada D3 akuntansi, D3 kebidanan, ada D3 elektro, dan desain produk tetap ada. Kenapa begini Pak Ustaz? Ya. Menyambung dan disampaikan oleh Pak Isnur Ginanjar. Ya. Bahwasanya memang Muhammadiyah itu ketika memandang Islam itu tidak menafikan ilmu pengetahuan. Makanya ada universitas, bahkan sampai penentuan kalender pun Muhammadiyah tidak menutup diri dari ilmu pengetahuan. Kenapa demikian Pak Ustaz? Quran isinya tidak hanya ibadah toh, tapi Quran pun isinya ilmu pengetahuan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Quran surah 28 ayat 71 ayat 72. Apa kalimatnya? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiyahin afala tasma'un. 71. 72-nya Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin tasduruna fi afala tubsirun. Ini apa sih Pak Ustaz? Ini ayat bicara tentang ilmu pengetahuan Pak. Kalau tadi dikatakan kita sudah 4.0, sebetulnya sudah bukan 4 lagi tapi 5 sekarang itu. Makanya metodenya Muhammadiyah itu kalau nggak mengikuti zaman ketinggalan Pak. Betul kan? Kata ketua majelis Didas ini betul. Muhammadiyah berkata iya. Buktinya kami pun di majelis takjid ketika menentukan kalender hijrinya kami sudah menggunakan teknologi. Bedanya dengan saudara kita Nahdlatul Ulama Pak Ustaz, bedanya Nahdlatul Ulama ketika berbicara tentang ru'yatul hilal ini bagi mereka wilayah ta'abbudi. Bagaimana Pak Ustaz? Menurut mereka ini wilayah ibadah, tidak boleh berubah. Dulu Rasulullah melihat dengan mata telanjang, sampai kapanpun melihatnya dengan mata telanjang. Itu menurut Nahdlatul Ulama. Tapi Muhammadiyah tidak.
Muhammadiyah melihat ini wilayah istihadi, di sini ada yang namanya teknis yang dinamis. Kenapa dinamis? Sekarang sudah ada ilmu pengetahuan, sudah ada namanya ilmu falak, sudah maju ilmu astronomi Pak. Maka kemarin dari di Jogja itu dihadirkan profesor-profesor di bidang falak. Kemarin tuh di Monastery Cibun juga dihadirkan profesor-profesor falak. Kenapa Pak Ustaz? Ini Muhammadiyah harus berkembang sesuai dengan teknologi Muhammadiyah. Maka ketika menentukan awal Ramadan itu sudah tidak lagi pakai melihat dengan mata telanjang. Kenapa? Mata manusia terbatas waktu. Sampai kemarin itu kita bersyukur di UAD, Universitas Ahmad Dahlan itu di lantai 10 ada ruang observatorium. Jadi Muhammadiyah sudah punya teleskop yang besarnya itu satu ruangan Pak. Ya, itu sudah ada seperti di Boska, seperti di Planetarium Jakarta. Sudah ada Muhammadiyah komplit, alhamdulillah Pak. Di situ kami majelis taklim dengan Ustaz, mohon silakan dilihat. Kalau yang teleskopnya itu udah pakai komputer, ada yang teleskop yang portable yang bisa dipindah-pindah. Ustaz silakan lihat. Nggak usah lihat bulannya, lihat matahari nih. Ketika itu kami sore hari jam-jam 5-an itu ada awan-awan tipis dihadapkan ke matahari. Lihat Ustaz, terlihat apa enggak? Ini ada awan tipis nih. Matahari yang bersinar saja tidak terlihat Pak lewat teleskop, apalagi bulan. Kenapa? Manusia pandangannya terbatas. Maka Muhammadiyah mendatangi mengikuti teknologi perkembangan zaman. Kenapa? Quran pun isinya tidak hanya ada ayat yang tadi saya katakan. Apa kata Allah? Kul ara'aitum, katakanlah. Ara'aitum, apa kalau enggak lihat? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan yaumil qiyamah. Bagaimana jika andai kata apabila seandainya Allah berikan kepada kalian, Allah jadikan kepada kalian malam terus sampai hari kiamat. Masya Allah. Bicaranya malam hari. Jadi kalau kita berpikir hanya pandangan mata, tidak bisa pakai ilmu pengetahuan. Diteliti sama profesor nuklir. Seandainya malam terus bagaimana Pak Ustaz? Seandainya malam terus, jangankan sampai hari kiamat. Sarmadan itu artinya dari man mustamirun terus. Jangankan sampai hari kiamat, 100 jam kemudian seluruh air di permukaan bumi ini akan membeku. Dan 100 jam kemudian seluruh darah dalam tubuh manusia akan membeku. Kira-kira ada kehidupan enggak Pak? Enggak banget. Oh Masya Allah. Oh berarti ada siang ada malam. Ini kenapa bisa ada siang ada malam? Karena bumi berputar pada porosnya. Ini kalau nggak pakai ilmu pengetahuan bisa bertiga gitu Pak. Nggak bisa. Kalau siang terus bagaimana Pak Ustaz? Ayat 72-nya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, apa kamu tidak melihat seandainya Allah jadikan kepada kalian siang terus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah yang datang kepada kalian malam? Diteliti sama profesor nuklir, jangankan sampai hari kiamat. 100 jam kemudian kalau siang terus, seluruh air di permukaan bumi akan mendidih. Dan 100 jam kemudian darah dalam tubuh manusia akan mendidih. Kira-kira ada kehidupan buatan kamu? Oh Masya Allah. Berarti kita perlu meneliti. Iya, kita perlu meneliti. Bahkan jauh sebelum kita Pak, ulama-ulama dulu ini mereka tidak tutup mata dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu ada yang kenal Abbas bin Firnas? Ada yang tahu Abbas bin Firnas? Atau baru dengar di sini? Membagi ya? Masya Allah. Siapa yang Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas, beliau adalah seorang ulama penemu embrio pesawat terbang. Anak-anak sekarang kalau belajar sejarah tahunya siapa para pesawat terbang? Twins bersaudara, Masya Allah. Jauh sebelum Twins bersaudara sudah ada yang namanya Abbas bin Firnas. Beliau yang membuat prototipe pesawat terbang Pak. Dari mana beliau tahu? Beliau baca Quran surat Al-Mulk gitu.
Di situ dikatakan Allah lah yang menjaga apa yang menahan itu burung di atas udara. Masya Allah. Diteliti sama beliau, baca Quran dapat ilmu pengetahuan. Orang sekarang baca Quran kali apa? Burung. Zaman sekarang baca Quran sudah mulai ngantuk, baru Bismillah ya, baru Al-Fatihah selesai, walaupun wis ngelantur, masya Allah. Akhirnya macam-macam mata, akhirnya ngantuk ya. Oh baiklah, baca Qurannya, masya Allah. Orang dulu baca Quran dapat ilmu pengetahuan, diteliti, oh kenapa ini kok dalam ayat tersebut burung itu menampakkan sayap, pak ini kenapa? Diteliti, oh ternyata kuncinya di sayap. Dibuat prototipe sayapnya, percobaan demi percobaan sampai di satu titik belum bisa berhasil landing, tapi tidak berhasil take off-nya. Qadarullah akhirnya wafat, tapi catatannya sudah ada. Inilah catatan yang diambil Tuhan. Maka akhirnya adalah pesawat terbang. Dari mana mau dapatnya? Dari Al-Quran. Maka Muhammadiyah tidak boleh tutup mata dari pengetahuan. Jadi bagaimana? Bahkan sampai penentuan Ramadan pun sudah ditentukan. Kita sudah pakai satelit, Pak. Sudah bisa dihitung bulan, manusia bisa lihat atau dia tidak, tetap dia akan muncul, tetap akan tenggelam. Maka Muhammadiyah jauh-jauh hari beserta dengan ilmuwan-ilmuwan astronomi sudah bisa menghitung kapan awal Ramadannya dan kapan akhir Ramadannya. Maka kemarin di Munas Tarjih sudah diketuk palu Muhammadiyah beserta 18 negara kita akan menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Jadi Ramadan sampai 100 tahun yang akan datang sudah tahu aku kapan Ramadannya, kapan Idul Fitrinya, kapan itu puasa Arafahnya, kapan ibadah hajinya, sudah ketahuan sampai 100 tahun yang akan datang. Kalau dari wis anak wis anak, tapi masalahnya DPP sekarang beli ya Pak. Kayak wis di sini kok. Tapi kita perlu berbangga Pak. Ternyata Muhammadiyah ini luar biasa. Maka tahun ini sudah ditentukan. Kemarin tanggal 11 Maret kita mulai puasa. Insya Allah tanggal 10 nanti kita beridul fitri. Jenengan simpan berpegang di Brebes sama nggak sama Tegal? Sama berpegang juga. Oh, simpan berpegang tanggal sana ya Bu ya. Pausan teman nawit ayamnya pausan monggo. Sing penting anak duit. Kenapa Pak Ustaz? Karena banyak orang masuk Ramadan gak tenang. Di sana gak tenang Pak Ustaz, karena dia gak tahu doanya Pak Bu. Harusnya bagaimana doanya Pak Ustaz? Ya ikut setelah saya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Sekali lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Hafal Pak Bu? Lebih ngorok Ustaz. Atau sudah pernah dengar doa ini? Oh belum ya? Berarti tidak, oh belum ya? Berarti tidak ya? Masya Allah. Selama ini panjenengan di bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan dongannya apa? Ya Allah, berarti ada bidah. Paling dengannya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Kayak gue Bu. Dengannya gitu kan? Mohon maaf, ini bukan hadis Pak. Ya. Tapi boleh nggak usah kita baru demikian? Sebagian ulama mengatakan dibolehkan, kenapa? Kalimatnya baik. Ya. Tapi bukan hadis. Tapi kalau yang tadi kita hafalkan ini hadis. Apa yang kita minta Pak Ustaz? Ada 4 hal yang kita minta. Allahumma ahillahu alaina ya Allah, datangkanlah kepada kami ya Allah Ramadan. Bu ini
Domir kembali ke Ramadan. Ya Allah, datangkan Ramadan kepada kami. Bil yumni, yang pertama yang diminta adalah yumni. Apa itu yumni Pak Ustaz? Yumni itu artinya tenang, tentram, damai, nyaman. Jadi kita berdoa, ya Allah, datangkan Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan tenang. Kenapa minta begitu? Ini penting. Banyak orang menjelang Ramadan belum datang, tapi sudah bisa dirundang Pak Ustaz. Ramadan belum datang, tapi dipikirin banget. Beras botan, beras. Iya. Nih jam-jam begini aja nih sudah mikirin Idul Fitri, kelambi anyar, pamane mau matur ya Pak ya. Atasannya anyar, ing sore anyar. Dia beli ing sore anyar, sepatunya anyar, tasnya kalau kalian bujune kumbat golek bojo. Aja lagi ya. Setahun bisa deh. Masya Allah. Gimana kamu, Mas? Ramadan belum datang, udah dipikirin Idul Fitri, tambah lagi di Jawa Tengah, udah kebiasaan. Idul Fitri itu biasanya ada silaturahim kakak ke adik ke apa namanya Pak? Kandegan. Oh nyadran. Nyadran itu biasanya silaturahim ke kakaknya itu kosongan apa nyaki? Nyaki mu ya, estimasi botol pisang kakaknya 11. Aduh, gula teh sudah. Ya, telelarang aku ngerti. Masalah. Tapi kan kalau anak kecilnya nggak usah. Pecingan anak ambil wis bocah ya deh. Sing urut bocah tenan. Rugi sampai ada yang nanya ke saya, Pak Ustaz, ada nggak dalilnya itu nyaki guru nyaki ke rumah kami sampai detik ini? Mohon maaf, saya belum dapat dalilnya. Tidak ada yang mewajibkan nyaki ya Bu ya, apalagi pas Idul Fitri. Tapi itu Rasulullah pernah ingat ya kisah Rasulullah yang dilempari kotoran ya. Ketika suatu saat yang melempari kotoran itu tidak terlihat, dia nanya, kemana di semua nih yang bisa melempari kotoran? Sakit ya Rasulullah. Beliau pulang ke rumah, ambil buah tangan, datang ke rumahnya yang sakit itu, dikasih. Dari sinilah sebagian ulama berpendapat kalau main ke rumah orang boyonya, tapi dijawab dari kebiasaan. Apa yang ngomong, kon setahun bisa gue ambil orang cantik, kirim ke orang cokon ya. Tapi dengan apa? Dengan apa ya? Dengan soleh-solehah, yang pasal solehah. Kenapa Pak Ustaz? Janganlah, tolong yang jadi kakak tolong dia. Bukan hatinya kelaka ya Pak ya. Lagi nggak ada, jangan malah diomongi. Kondrok cuman awas boleh aja ya Pak ya. Nenek si penting jangan sampai gara-gara tidak nyakit maka tidak silaturahim ya. Maka doa ini penting. Ya Allah, datangkan Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan tenang. Banyak yang membuat Ramadan tidak tenang Pak Bu. Tambah lagi Ramadan yang harusnya berkurang pengeluaran malah bertambah pengeluaran, betul? Gimana gak bertambah? Jam 5 ngabuburit ya, pengajian ngabuburit ya. Ngancam mata pengajian. Jam 5 ngabuburit, punya. Anak sok buah, buku. Ya beli gorengan, buku. Ya, apa ini? Kolak, buku. Rujak, tuh aku nemen 20 rujak. Akhirnya sampai Indonesia penuh makanan pada Allah nambeni nonton waskita wangi seperti kau botol minum dan bisa gelas wis primen makanan primen alasannya primen kok bola tak cebule bertaraweh ngantuk ngomong apa nih
weekend gue sahur, cuma di sahur kawan. Masya Allah. Maka doa tadi penting. Ya Allah, datangkan Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan kepada kami dalam keadaan tenang. Ini penting Bu. Tapi banyak ulama yang tidak menyampaikan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Benar. Maka harusnya jauh-jauh sebelum Ramadan doa ini sudah disampaikan sehingga panjenengan sebetulnya memanjatkan ini dari bulan Sya'ban Pak Bu. Biar apa? Ramadannya tenang gitu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni satu. Yang kedua iman. Apa itu iman Pak Ustaz? Iman di sini yang dimaksud dalam hadis ini disampaikan oleh ulama-ulama mufassir hadis, dikatakan iman di sini yang dimaksud adalah spirit atau semangat. Kayak mau berteman kayak Pak Ustaz 25 menit kok. Makanya gue cepet-cepet. Materi dulu masih ada kok. Apa yang kedua? Ya Allah datangkan Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan spiritnya, semangatnya dalam keadaan stabil. Kenapa demikian Pak Ustaz? Karena banyak orang semangatnya hanya di awal tak. Laras botan. Laras. Lihat tuh, ya masjid semua di awal Ramadan full semuanya. Ketika sepekan kemudian lihat setelah kemudian atau ini ya ini sudah masuk kelas ya kan 11, 12, 13 itu ya 12 ya kan tewas. Kenapa Pak Ustaz? Semuanya mengalami kemajuan. Terus si majuannya sampai Masya Allah. Nanti kembali ke model awal reset diri bagaimana Pak Ustaz? Kur isya rong sontok. Nauzubillah akhir Ramadan dan alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustaz? Doa yang penting. Oke, kita lambangkan lagi karena ini sudah azan ya Bu ya. Kita doakan sekali lagi. Itu selesai. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Dhahabal zama'u wa ubtalatil qulubu wa thabatal ajru insyaallah. Rahasia dalam doa ini Pak Bu, ini hanya doa pembuka. Jumhur ulama ternyata sepakat baca doa ini itu sebelum berbuka. Walaupun ada yang menerjemahkan setelah berbuka, tapi jumhur itu banyaknya sebelum berbuka. Setelah doa ini jangan batalkan dulu, minta apapun yang panjenengan inginkan. Allah sedang tunggu apa yang panjenengan inginkan. Setelah ini silakan berdoa, baru batalkan. Kenapa? Karena Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka sebelum kita berbuka, minta apapun yang panjenengan inginkan. Silakan saya meminta berdoa pada Allah. Saya akhir dulu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di sore hari ini acara dan doa penutup masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Informasi untuk